Tidak ada dalam sejarahnya, karena tidak ada dalam catatan sejarah kita Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jutaan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia ini. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tahun 2011, sejak munculnya ISIS di Indonesia, saya termasuk orang yang paling khawatir negeri ini berantakan karena politik identitas. Apalagi di tahun 2012 terjadi tindak kekerasan atas warga Ahmadiyah di Cikesik, Banten yang mengakibatkan 3 nyawa melayang. Sejak itulah saya aktif menulis untuk mencegah kelompok barbar ini menguasai Indonesia. Bukan hanya menulis, saya aktif turun ke lapangan mendukung Jokowi menjadi presiden Indonesia 2 periode dengan harapan besar kalau ia bisa memulai menuntaskan masalah intoleransi di Indonesia. Dan harapan saya membesar ketika akhirnya Pak Jokowi memilih Gus Yakut, Ketua Umum Banser, menjadi Menteri Agama. Saya percaya sama Gus Yakut. Kenapa? Karena saya kenal baik dengan beliau. Kami pernah bersama-sama aktif dalam memerangi intoleransi di Indonesia. Gus Yakut dengan Ansor dan Bansernya perang di darat menghadang HTI. Saya bermain di udara dengan media sosial yang saya punya. Dan dari hubungan itulah saya mengenal baik pemikiran-pemikiran Gus Yakut yang memang sangat plural dan mencintai kebinekaan di Indonesia dan menjaga keutuhan negara. Gus Yakut dan para pasukannya sangat militan kalau sudah masalah ini. Ketika Gus Yakut menjadi Menteri Agama, pilihan itu sudah sangat tepat. Karena disinilah sarang pemikiran yang harus diluruskan. Menteri Agama di Indonesia bukan menteri satu agama saja, tetapi menteri semua agama yang ada di Indonesia. Dan awal menjabat, Gus Yakut sudah menggebrak. Sekarang akun-akun di media sosial Menteri Agama bukan hanya berisi tentang agama Islam, tetapi juga petuah-petuah bahkan diambil dari kitab suci agama lain. Ini sangat melegakan, mengingat politik identitas itu bermula dari eksklusivitas yang dibangun sehingga membuat kita semua terkotak-kotak. Menteri Agama yang baru membongkar itu semua, mengembalikan kebinekaan kita semua yang mau direnggut paksa oleh kelompok radikal dan pecinta khilafah. Yang menarik, waktu perayaan Imlek, Gus Yakut menghiasi kantor Menteri Agama dengan pernik-pernik Imlek, hal yang tidak pernah dilakukan oleh menteri-menteri agama sebelumnya. Dan salah satu ide menarik dari Gus Yakut adalah mencoba memfasilitasi Candi Borobudur untuk bisa menjadi pusat ibadah umat Buddha dari seluruh dunia. Ketika pertama kali mendengar ide itu, saya langsung angkat secangkir kopi. Inilah yang seharusnya sejak dulu dilakukan. Bayangkan, kalau Candi Borobudur bisa menjadi pusat ibadah agama Buddha di seluruh dunia, maka nama Indonesia akan dikenal di dunia. Mirip dengan apa yang dilakukan Arab Saudi dengan Mekahnya. Bayangkan juga, penganut Buddha di seluruh dunia ada 6,6% dari seluruh populasi di dunia. Dan itu berarti sekitar 500 sampai 600 juta orang. Apa yang terjadi kalau akhirnya Candi Borobudur disahkan sebagai tempat ibadah agama Buddha di seluruh dunia? Wah, yang jelas, selain nama Indonesia akan dikenal di seluruh dunia, ini menjadi promosi wisata yang menarik dan mendatangkan pendapatan buat negara dan penduduk di sekitar Candi Borobudur dan seluruh Jawa Tengah. Para peziarah dari seluruh dunia datang dan ini akan menaikkan ekonomi sekitar, mulai hotel-hotel,
restoran, dan menciptakan ribuan lapangan kerja, juga para wira swastawan baru. Indonesia tidak hanya dikenal karena Balinya saja, tetapi juga Jawa Tengah sebagai unggulan pariwisata. Inilah yang seharusnya sejak dulu dilakukan dan apa dipikirkan oleh menteri-menteri pariwisata. Menteri pariwisata sibuk ingin menghadirkan turis-turis Timur Tengah yang beragama Islam dalam konsep wisata syariah dan wisata halal. Sialnya lagi, yang mau disyariahkan dan dihalalkan itu Bali, destinasi wisata populer di dunia yang mayoritas warganya beragama Hindu. Sibuk berpikir bagaimana mengkapitalisasi Bali, lupa kalau sebenarnya di negeri ini punya banyak potensi. Ide menjadikan Borobudur sebagai pusat ibadah agama Buddha di seluruh dunia ini bisa dibilang ide yang sangat brilian dan dikeluarkan oleh Menteri Agama. Memang sih Borobudur ada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi mumpung menterinya Nadiem Makarim yang sama pluralnya, ide ini bakalan ditangkap beliau dan didorong untuk secepatnya terwujud. Dan kalau ini bisa terwujud, maka ini menjadi catatan sejarah terbaik untuk bangsa Indonesia. Satu lagi, kalau seandainya Borobudur menjadi tempat ibadah umat Buddha seluruh dunia, maka masuknya umat Buddha dari seluruh dunia ke Indonesia akan menyingkirkan benalu-benalu NKRI yang berbaju agama karena akan menyebarkan konsep pluralitas di Jawa Tengah. Orang akan lebih sering melihat biksu-biksu berpakaian khas Buddha di jalan-jalan. Dengan begitu, sekaligus mengajarkan orang-orang dan anak-anak kita kalau ada dunia yang berbeda dari yang selama ini mereka lihat. Semakin sering melihat sesuatu yang berbeda, orang akan semakin toleran karena terbiasa melihat warna-warni, bukan hanya hitam putih yang membosankan. Ini seperti kata pepatah, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Pariwisata dapat, nilai-nilai keberagaman juga dapat. Cara melawan intoleransi dan politik identitas memang begini caranya. Penuhi tempat kita dengan orang-orang yang berbeda. Karena perbedaan itu diciptakan Tuhan sesungguhnya untuk membuat kita saling belajar, menghormati, dan mencintai, bukan membenci. Saya yakin almarhum Gus Dur akan tersenyum di alamnya sana melihat anak ideologisnya menyebarkan apa yang pernah beliau lakukan dan cita-citanya yang belum kesampaian. Dan semoga Gus Yakut akan menjadi Gus Dur baru dalam memelihara persatuan di Indonesia. Negeri yang beraneka suku, agama, dan ras yang dulu diperjuangkan oleh kakek nenek kita dengan darah dan air mata supaya tetap menjadi negeri kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Gus Yakut. Saya kangen seruput secangkir kopi dengan Anda untuk mengenang masa-masa indah perjuangan yang sudah berlalu. Seruput dulu kopinya. Markitu, mari kita semua bersatu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.